Nah, sebelum masuk ke sesi materi, Ane mau ngasih tahu dulu untuk pembicara kita kali ini yaitu Bang Rizky Priyatna, yaitu alumni Rohis SMA Negeri 43 tahun 2017. Ya benar ya Bang? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, benar ya. Nah, untuk materi MKI hari ini dengan tema yaitu mengenal Allah. Nanti akan nikmati setting kepada Bang Rizky. Bentar Bang, ini setting dulu Bang. Udah kelihatan Bang? Ya, sudah. Baik, langsung saja kepada Bang Rizky. Kami persilakan untuk melakukan materi pada pagi hari ini. Oke, siap. Syukron Yahya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya kita diberikan berbagai macam nikmat, ya. Salah satunya nikmat iman yang tidak dimiliki oleh semua manusia, ya. Jadi hanya dimiliki oleh orang-orang Islam yang muslim. Juga nikmat Islam dan nikmat yang paling penting nih, nikmat sehat walafiat gitu ya, teman-teman. Dimana nikmat sehat ini menjadi berharga banget ya semenjak 2 tahun belakangan ini, dimana sebelumnya kalau kita batuk-batuk dikit atau pilek-pilek dikit santai aja gitu ya. Kalau sekarang batuk dikit, pilek dikit udah disangka COVID gitu. Nah, alhamdulillah nih teman-teman semua diberikan kesehatan ya, sehingga hari ini bisa bisa berkumpul kembali meskipun dalam agenda online ya. Kita bisa saling mengingatkan satu sama lain, saling menjalin ukhuwah kita gitu ya, dalam ukhuwah Islamiyah ini, dalam ikatan Rohis SMA 43 Jakarta ini, terutama dalam agenda mingguan kita yaitu nuansa kajian Islam gitu teman-teman. Juga tak lupa sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya yang insya Allah ya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti gitu ya, dimana nanti ketika di hari kiamat itu tidak ada lagi tuh penolong kita gitu ya selain Nabi Muhammad. Artis-artis yang kita idolakan atau mungkin superhero yang sering kita tonton gitu kan. Nah, di hari kiamat nanti nggak ada lagi yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi alangkah baiknya setiap
setiap perkataan atau mungkin perbuatan gitu ya, semua didasarkan kepada hadis-hadis Rasul ya, perlakuan atau mungkin tindak tanduknya Nabi Muhammad gitu ya. Karena ketika di hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan oleh orang yang kita cintai gitu ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita betapa bahagianya kita gitu ya ketika kita dibangkitkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya gitu ya. Nah, dan celakalah orang-orang yang dibangkitkan dengan orang-orang kafir ya, dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah gitu ya, dengan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya, baik teman-teman semua, gimana nih kabarnya nih? Ada kelas berapa aja nih? Yang kelas 10 siapa ya? 10 MIPA 3 Sultan Zaki ada? Ada Sultan Zaki 10 MIPA 3? Ada. Ada, oke. Gimana kabarnya Sultan? Panggilannya apa nih? Sultan apa Zaki? Biasa sih kalau di rumah Jaki. Oh, Jaki, oke. Jaki, gimana kabarnya Jaki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Apa namanya? Sekolah masih online ya? Masih. Masih ya? Belum tahu kapan mulainya? Belum. Oke, sip. Oke, syukron ya Zaki. Ya. Oke, kelas 10 siapa lagi nih? Fazil, kelas berapa Fazil? 10 MIPA 1, Kak. 10 MIPA 1. Oke, gimana kabarnya Fazil? Ini panggilannya apa nih? Fazil apa Afkar? Fazil aja, Fazil. Oh, Fazil. 10 MIPA 1. Oke, 10 MIPA 1. Sip. Siapa lagi kelas 10 nih ya? Areta Luna, kelas berapa Areta Luna? Kelas 10, Pak. Kelas 10 apa Areta? Kelas 10 MIPA 1. Oke, sip. Wali kelasnya siapa? Bu Ida. Bu Ida Holida ya? Iya. Oke, sip. Kalau Elang nih, kelas berapa Elang nih? Apa alumni? Alumni, Bang. Alumni. Oh, ini ya, Erlangga ya? Yoi. Oke, sip. Nah, udah makin banyak nih ya. Oke, teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya tentang ma'rifatullah gitu ya, mengenal Allah. Gitu. Kenapa sih harus mengenal Allah gitu ya? Nah, ini pertanyaan basic gitu kan? Pertanyaan yang bagi orang-orang yang mungkin nggak terlalu tertarik gitu ya dengan agama, kayak kenapa sih mengenal Allah gitu kan? Yang penting udah sholat, udah menjalankan puasa, nah itu kan kita udah kenal gitu ya. Nah, apakah hanya dengan sholat dan puasa gitu ya, apakah kita sudah cukup dengan mengenal Allah? Nah, nanti coba kita akan bahas satu persatu. Oke, mungkin bisa di next, Yahya. Nah, ini sebelum masuk ke materi, coba aneh mau nanya nih teman-teman nih. Kenapa harus mengenal Allah? Yang tahu nggak? Coba tadi siapa ya? Hafiz S siapa nih? Hafiz S kelas berapa? Ada Hafiz S? Atau balik lagi deh ke awal tadi Sultan. Zaki. Tahu nggak Ya, Pak. kenapa kita harus mengenal Allah? Supaya lebih dekat. Supaya lebih dekat, tuh. Ada lagi? Oke, sip. Udah bener tuh. Sip kan ya.
Coba Fazil Afkar. Kenapa kita harus mengenal Allah? Biar pas lagi ibadah tambah khusyuk. Bener banget tuh. Nah, terus apa lagi? Betul, betul. Misal nih, ada orang yang nggak dikenal nih, tiba-tiba minjem duit sama ente kasih nggak? Misal ada orang datang gitu kan, ada orang datang ke rumah ente, terus tiba-tiba, Assalamualaikum, ane minjem uang dong 50.000. Kira-kira ente kasih nggak kalau ente nggak kenal sama dia? Enggak, Bang. Enggak kan? Nah, begitu juga dengan kita harus mengenal Allah. Karena ketika kita ingin meminta sesuatu, ya karena kita udah dekat dengan Allah gitu kan. Jangankan kekayaan ya, semua yang ada di muka bumi ini insya Allah Allah kasih gitu ya. Nah, jadi salah satunya itu ya tadi, biar ibadah kita khusyuk gitu kan, biar kita lebih dekat kepada Allah gitu ya. Nah, jadi semakin kita, logikanya gini aja gitu kan, kayak teman-teman kayak tadi ya, kayak misalnya teman-teman punya teman yang deket banget gitu kan, bahkan saking deketnya bisa jadi sahabat gitulah. Nah, ketika dia minta tolong, kalian bantu nggak? Pasti dibantu kan, karena kalian udah deket, udah saling kenal gitu ya. Bahkan mungkin ketika lagi mager gitu kan, disuruh sama sahabat kamu, pasti kalian bantu juga gitu kan, karena emang udah deket gitu sama sama sahabat kamu gitu ya. Nah, begitu juga dengan Allah gitu ya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah buka tuh pintu-pintu rezeki ya, pintu-pintu kecerdasan, pintu-pintu kebahagiaan gitu ya. Mau minta kebahagiaan, mau minta kekayaan, mau minta mau minta kesuksesan, pasti Allah kasih gitu ya. Karena kita udah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya. Jadi salah satunya itu ya. Nah, terus cara mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Ya tadi mungkin bisa salah satunya ya sholat gitu kan, melaksanakan sholat, menjalankan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan larangan-larangannya gitu kan. Nah, itu salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bisa di next ya. Nah, ini adalah yang akan kita bahas ya. Pertama itu pentingnya nih mengenal Allah. Ya, terus juga yang kedua ini cara menuju marifatullah ya. Marifatullah itu bahasa Arabnya bahasa Indonesia mengenal Allah. Kemudian yang ketiga penghalang menuju marifatullah. Ya, terus yang keempat itu bukti keberadaan Allah. Ya. Bisa di next lagi ya. Nah, ini adalah pentingnya mengenal Allah gitu ya. Jadi ma'rifah itu artinya mengetahui atau mengenal ya. Mengenal Allah itu bukan melalui zat Allah, tetapi mengenalnya melalui tanda-tanda kebesarannya gitu ya. Jadi kalau kita berpikir Allah itu seperti apa ya, bentuknya seperti apa ya, tangannya seperti apa gitu ya. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai kita berpikiran seperti itu gitu ya. Tapi mengenal Allah itu melalui apa yang sudah dia ciptakan gitu kan, melalui misalnya gunung gitu kan, atau mungkin melalui lautan-lautan yang terbentang luas gitu kan. Nah, kita bisa tahu tuh, wah ternyata Allah maha besar gitu ya, bahkan gunung aja bisa dia ciptakan gitu kan, lautan aja yang sebegitu luasnya bisa dia ciptakan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Jadi jangan seperti orang-orang Yahudi gitu ya. Orang-orang Yahudi kalau teman-teman pernah baca itu ketika bersama Nabi Musa, dia selalu bertanya gitu ya. Dia ingin melihat wajah Allah, dia ingin melihat bentuk Allah gitu ya. Nah, itu merupakan tanda ketidaksopanan mereka gitu ya. Ketidaksopanan orang-orang Yahudi
terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Padahal udah jelas gitu. Allah sudah memberikan tanda-tandanya, Allah sudah memberikan keajaiban-keajaiban kepada mereka. Dan itu kan merupakan tanda-tanda dari ciptaan Allah gitu. Tapi mereka selalu mengelak ingin menyembah Allah jika sudah melihat wajahnya gitu ya. Nah, itu merupakan hal yang sangat bodoh gitu ya untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi mengenal Allah itu bukan mengenal berdasarkan zatnya ya, tadi balik lagi, tapi mengenal berdasarkan ayat-ayatnya ya, ayat-ayat yang sudah disampaikan di Al-Qur'an gitu kan, atau melalui ciptaannya gitu kan, melalui hewan-hewan, melalui tumbuhan-tumbuhan gitu ya, yang membuat kita kayak merasa takjub gitu ya. Wah, berarti Allah ini maha besar ya. Bahkan kalau teman-teman lihat ada planet yang lebih besar daripada matahari gitu kan, ada yang lebih besar lagi dari itu, ada yang lebih besar lagi dari itu gitu kan. Nah, berarti kan Allah itu maha besar gitu ya. Bahkan berarti untuk menciptakan manusia aja itu sangat mudah gitu ya. Untuk menciptakan planet yang besar aja sangat mudah, apalagi untuk menciptakan manusia gitu ya. Berarti manusia ini sangat kecil gitu kan, sehingga tidak pantaslah untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian dari ma'rifatullah, teman-teman. Jadi mengenal Allah itu melalui tanda-tanda kebesarannya gitu ya, bukan melalui zat atau bentuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oke, di next ya. Nah, teman-teman. Nah, ini pentingnya mengenal Allah ya, ma'rifatullah. Di next lagi. Nah, yang pertama ini pentingnya mengenal Allah itu al-khalifah ya, bahwa Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di bumi ini. Ya, apa nih ya, tulisannya agak kecil, mungkin ada yang salah ini. Jadi dengan kita mengenal Allah itu ya, kita dijanjikan untuk menjadi khalifah ya di muka bumi ini. Karena sejatinya yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah manusia gitu kan. Menjadi pemimpin atas muka bumi ini gitu, manusia gitu ya, bukan setan, bukan jin gitu ya. Karena sejatinya ya mereka itu lemah gitu ya. Jadi ketika manusia itu dekat dengan Allah, maka sebenarnya tugas manusia itu adalah menjadi seorang khalifah ya di muka bumi ini gitu. Sehingga sebentar ya. Oke, sip. Afwan, ada gangguan sebentar. Oke, mulai lagi ya. Nah, jadi pertama ini adalah pentingnya mengenal Allah adalah kita menjadi seorang khalifah di muka bumi ini ya, menjadi pemimpin atas bumi Allah itu gitu ya. Karena sebelumnya kan sebelum manusia diciptakan itu bumi ini dihuni oleh jin gitu kan. Ya, jadi tapi karena jin itu saling membunuh, saling membuat kerusakan di muka bumi ini gitu kan. Akhirnya Allah gantilah dengan manusia gitu ya, dan berharap manusia ini menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini gitu. Mungkin bisa di next lagi, Yahya. Oke, nah ini adalah tamkinuddin ya, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini gitu ya. Seperti di surat An-Nur ya. Dan Allah sungguh-sungguh akan meneguhkan agama mereka yang diridhoinya. Terus juga di surat At-Taubah ayat 33, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran
dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, terus juga ada di surat Al-Fat ayat 28, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya teman-teman. Jadi urgensi kita mengenal Allah itu, yang kedua itu adalah untuk diteguhkannya nih agama Islam di muka bumi gitu ya, seperti di zaman Umar ya, ketika 2/3 dunia itu takluk ya di tangan Islam, di mana hampir seluruh dunia itu dikuasai oleh Islam gitu ya. Kalau teman-teman lihat di Spanyol gitu kan, atau mungkin di Eropa gitu kan, nah itu banyak peninggalan sejarah umat Islam gitu ya, arsitektur yang sangat maju gitu ya. Nah itu mereka umat Islam yang menciptakan gitu ya, umat Islam yang membuat arsitektur tersebut gitu ya. Jadi kemenangan umat Islam ketika itu sangat besar gitu teman-teman. Bahkan kalau di zamannya di Umar bin Abdul Aziz ya, ketika di zamannya Umar bin Abdul Aziz, yaitu ketika Islam berkuasa di seluruh dunia, itu nggak ada lagi tuh orang-orang miskin, orang-orang susah gitu kan ya. Bahkan ketika mau bersedekah pun udah nggak bisa gitu ya, karena semuanya udah jadi orang kaya gitu ya. Nah bisa dibayangkan betapa makmurnya ya ketika agama Islam ini menguasai ya di muka bumi ini ya. Karena prinsip dari umat Islam itu adalah bukan kapitalisme ya, tapi kebersamaan gitu kan. Jadi kalau kapitalisme itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa uang adalah segalanya gitu ya. Jadi mereka berpikir bahwa dengan mereka memiliki uang, ya mereka bisa menggunakan apapun gitu ya. Mereka bisa memperbudak siapapun, mereka bisa menguasai apapun gitu ya. Sehingga terjadi ketimpangan nih ya antara orang kaya dan orang miskin ya. Jadi orang kaya bisa makan apa aja, orang kaya bisa naik kendaraan apa aja, orang kaya bisa memperbudak siapa aja gitu kan. Dan tapi kalau orang miskin ya, mereka akan diperbudak oleh orang kaya gitu kan, karena mereka tidak punya uang, sehingga lapangan kerja juga sulit gitu kan. Nah, sehingga bisa diperbudak dengan uang gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini, maka kesengsaraan dunia, kesulitan ekonomi, finansial, insya Allah tidak akan terjadi gitu ya. Coba kalau kita lihat teman-teman di negara-negara Arab ya, salah satunya mungkin di negara Saudi, di negara Qatar gitu ya. Mereka kan menerapkan sistem syariah gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di Arab Saudi atau mungkin di Qatar gitu ya, nah mereka itu mapan secara ekonomi gitu ya. Nah ketika mereka sudah mapan secara ekonomi, ya mereka tidak lagi tergantung pada orang-orang Barat gitu kan. Mereka punya segalanya, namun segalanya itu tidak ditaruh di dalam hati gitu ya. Ya tadi balik lagi kepada zuhud gitu ya. Jadi ketika orang-orang sudah memiliki kekayaan dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka uang yang ada pada mereka itu hanya sekedar lewat aja gitu ya. Jadi kalau menurut mereka itu uang itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Ketika teman-teman dapat uang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk sedekah, yang kedua untuk investasi, dan yang ketiga untuk dihabiskan. Ya. Jadi nggak ada lagi tuh untuk foya-foya macem-macem gitu kan. Itu prinsip dari pengaturan ekonomi umat Islam ya. Mungkin bisa di next ya. Nah, ini adalah al-amnu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa aman dan tentram ya. Nah, ini nih teman-teman perasaan yang mungkin hampir semua orang ingin cari itu adalah rasa aman dan tentram gitu ya.
Jadi kalau kita berpikir bahwa dengan adanya banyak uang maka kita akan aman dan tentram, belum tentu gitu kan. Mungkin bisa jadi tapi belum tentu gitu ya. Kenapa? Coba kita lihat nih ya teman-teman kita atau mungkin orang-orang yang di TV gitu kan, mereka punya segalanya, mereka punya uang banyak gitu kan. Tapi kenapa mereka masih menggunakan narkoba gitu kan? Mereka punya punya mobil, punya rumah yang besar gitu ya. Kenapa mereka memutuskan untuk bunuh diri gitu ya? Bahkan mungkin kebanyakan artis-artis di luar negeri itu semakin mereka terkenal itu semakin mereka dekat dengan bunuh diri gitu ya. Nah, berarti kan ada yang salah gitu kan dengan kehidupan kita ini gitu ya. Kok orang makin kaya kenapa makin susah hidupnya gitu kan. Orang makin kaya kok kenapa makin pusing ya, malah dekat sama narkoba gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan apa yang diperintahkannya gitu ya. Mau kaya ataupun miskin, kita akan selalu aman dan tentram gitu teman-teman ya. Kita kayak perasaan tuh tenang aja gitu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang yang kaya dan mereka tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak uang yang mereka miliki itu bukannya semakin bahagia, tapi justru mereka semakin ketakutan ya. Coba di rumah teman-teman misalnya ada uang 2 miliar di kamar gitu ya. Nah, ketika teman-teman keluar itu pasti deg-degan kan gitu. Ada takut dimaling, takut apa gitu, sehingga ada rasa was-was gitu ya ketika teman-teman meninggalkan rumah kalian gitu ya. Tapi beda halnya misalnya ya kita nggak punya uang atau uangnya dikit gitu kan, nah keluar juga santai aja gitu kan. Atau mungkin kita punya motor bagus gitu kan, diparkirin di pasar pinggir jalan, nah pasti di dalam pasar kan kita deg-degan kan, wah takutnya ada maling atau ada apa gitu ya. Tapi kalau misalnya motornya ya sederhana, tidak terlalu bagus gitu tapi masih bisa jalan, ya kita santai aja gitu kan ya. Jadi ini nih hal yang sangat dicari sama orang di seluruh dunia ini adalah rasa aman dan tentram ya. Jadi kenapa ada orang-orang yang menggunakan narkoba? Karena mereka ingin merasakan rasa aman dan tentram gitu ya. Karena mereka nggak tahu gitu kan bahwa rasa aman dan tentram itu bisa didapat dengan beribadah gitu ya. Mereka hanya ingin mendapatkan sesuatu secara instan gitu ya, dengan mengonsumsi narkoba gitu kan, atau mungkin meminum minuman alkohol gitu kan, sehingga mereka merasa ketika sudah mengkonsumsi ini masalah akan selesai gitu ya. Tapi ketika narkobanya sudah habis gitu kan, masalah itu nggak akan selesai gitu ya, karena mereka hanya menghindar dari masalah gitu. Jadi ketika orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu, insya Allah deh kita akan menjadi orang-orang yang aman dan tentram gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di next. Nah, ini apa nih ya, ada teks yang kecil, ada yang gede. Jadi mungkin tadi aneh salah font ya, sehingga kayak gini nih. Tapi insya Allah masih bisa dibaca ya. Ya, di surat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk ya teman-teman. Ini ada di surat Quran surat Al-An'am ayat 82. Nah, dari sini kita bisa lihat nih ya, dari yang paling atas, orang yang beriman itu tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika teman-teman sudah memutuskan hijrah gitu ya, atau mungkin ingin mengenal Islam lebih dalam, sekalian gitu ya, jangan cuman kenal Islam itu hanya di permukaan aja gitu. Jangan cuman kenal Islam hanya sebatas atas-atasnya aja gitu, tapi harus dalam banget kenalnya gitu ya.
Jadi jangan cuman asal mungkin maaf ya, misalnya sholat ya asal sholat tapi kita tidak tahu artinya gitu kan. Baca qul huwallahu ahad tapi kita tidak mencoba untuk meresapi artinya seperti apa gitu ya. Tapi coba kita lebih dalam lagi nih mengenal Islam gitu ya. Lebih dalam lagi untuk mempelajari Islam seperti apa gitu ya. Baca-baca buku Islam atau mungkin mendengarkan kajian-kajian Islam gitu kan. Dan berkumpul dengan teman-teman yang satu pemikiran gitu ya. Jadi ketika teman-teman, jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman pengen hidup itu kalau ada dua pilihan, mau kanan atau kiri gitu ya. Kalau kanan ya udah berarti kanan banget. Kalau mau kiri ya udah kiri banget gitu ya. Jadi jangan sampai hidup itu tengah-tengah gitu ya. Nah, maksudnya tengah-tengah itu gimana? Atau biasa disebut tuh orang-orang yang tengah-tengah itu STMJ ya. Sholat terus maksiat jalan ya. Mereka itu orang-orang seperti itu tuh sholat terus gitu ya. Sholat rajin, wah baca Quran tiap hari gitu. Tapi maksiatnya jalan ya. Maksiatnya apa ya? Mungkin sering menggunjing orang gitu kan, sering melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang seperti ini tuh hidupnya tengah-tengah gitu ya. Kalau orang hidupnya di tengah-tengah tuh nggak enak gitu. Jadi dia nggak merasakan nikmatnya beribadah, tapi dia juga nggak merasakan nikmatnya bermaksiat gitu ya. Bahkan orang-orang yang bermaksiat juga merasakan nikmat gitu ya, karena mungkin mereka sudah melupakan Allah gitu ya. Kayak misalnya contohnya gini. Ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menjadi orang yang hijrah 100% terhadap agama Allah, maka teman-teman akan merasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya sholat ya, nikmatnya sholat malam gitu kan ketika udara masih seger banget gitu ya. Nikmatnya apalagi berpuasa, nikmatnya bersedekah gitu ya. Sehingga kita itu bisa merasakan kebahagiaan tanpa harus mengkonsumsi obat-obat narkoba seperti itu gitu ya. Kita bisa bahagia dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang nikmat dengan bermaksiat ya. Nikmat dengan sering meninggalkan sholat ya, karena ya biasa aja bagi mereka meninggalkan sholat ya biasa aja gitu ya, hal yang lumrah. Nikmat nggak baca Quran karena baca Quran katanya capek gitu kan, harus belajar inilah belajar itulah ribet katanya kan. Terus juga mereka nikmat untuk melakukan atau mungkin nikmat tidak berpuasa di bulan Ramadan gitu ya, karena mungkin lebih enak buka puasa di tengah hari gitu ya, bahkan nggak berpuasa gitu. Nah, jadi orang-orang itu ketika mereka bermaksiat, mereka akan nikmat ketika mereka tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang yang hijrah, mereka akan merasa nikmat jika mereka melakukannya 100% gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang di tengah-tengah ini nggak merasa nikmat di kedua sisi gitu kan. Karena misalnya ketika mereka melakukan sholat, ya sholatnya nggak khusyuk gitu kan. Karena mereka masih memikirkan hal-hal yang bermaksiat gitu ya. Tapi ketika dia melakukan hal yang buruk, mereka pun nggak nikmat gitu ya. Kayak misalnya pengen ninggalin sholat nih, tapi kan dia tahu bahwa sholat itu dosa, ya. Tapi dia males gitu. Nah itu gimana tuh, ya kan? Nah, jadi ketika orang yang berada di tengah-tengah itu tidak merasakan nikmat sama sekali, gitu ya. Jadi emang teman-teman emang harus memutuskan nih, ketika teman-teman pengen berhijrah, hijrahnya 100% gitu ya. Jangan tanggung-tanggung gitu ya. Mau kanan sekalian, mau kiri sekalian gitu ya. Jadi nggak ada tuh orang yang berada di tengah-tengah gitu kan. Jadi kalau orang yang berada di tengah-tengah itu ya mereka tidak merasakan nikmat dari kedua-duanya gitu ya. Jadi ya kalau diibaratkan teman-teman berada kayak gini, kayak kepala teman-teman itu di AC tapi kaki teman-teman itu di bara gitu ya. Nah kan bingung kan, di atas dingin, di bawah panas gitu ya. Jadi yang atas nggak merasakan nikmatnya sejuk, tapi di bawah juga tidak merasakan kehangatan gitu ya, karena terlalu panas. Terus
ada juga di hadis, bentar. Nah, ada juga di surat Al-Baqarah juga ini ya, ayat 164. Ya, ini kayaknya udah sering banget nih teman-teman baca atau mungkin pernah teman-teman hafal. Jadi artinya itu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia terbarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mengerti ya. Jadi kadang ada orang-orang yang tidak paham dengan adanya Allah, tidak percaya dengan adanya Allah. Tahu nggak siapa orang yang nggak percaya adanya Tuhan? Istilahnya apa? Ada yang tahu nggak? Ateis. Ateis ya, tuh ya. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak percaya nih akan adanya Tuhan gitu kan. Dia menganggap bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi dia bumi ya udah terjadi dengan bulat sendirinya gitu kan. Terus binatang ya udah terjadi dengan evolusi macam-macam gitu kan, manusia dari kera gitu kan. Nah, itu merupakan logika yang salah gitu ya. Jadi kalau diibaratkan gini, siapa yang mengajari, kalau teman-teman yang di IPA ya mungkin pernah belajar tentang reproduksi, siapa yang mengajari sperma itu berenang, siapa yang mengajari sperma itu harus ke sel telur gitu ya. Kok bisa dia tahu sendiri, kok bisa dia gerak sendiri gitu ya. Nah, itu kan merupakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang ateis gitu ya. Kenapa kok bisa binatang itu tahu bahwa makanannya itu rumput ya, misalnya kambing. Kenapa dia nggak makan daging ya? Siapa yang mengajari itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditanya seperti itu, mereka tidak bisa menjawab gitu kan. Atau mungkin gini, siapa yang menyuruh ketika kita makan, siapa yang menyuruh lambung kita untuk bergerak ya. Siapa yang menyuruh sari-sari makanan ini masuk ke dalam peredaran darah ya. Kok bisa terjadi secara otomatis gitu kan, tanpa diperintahkan? Pasti kan ada yang menciptakan, pasti ada yang sudah memprogram tubuh kita untuk menjalankan fungsinya gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya gitu ya. Kayak misalnya nih teman-teman ngelihat ada pulpen, mungkin ada benda-benda sekitar gitu kan. Nah kan nggak mungkin ada dengan sendirinya gitu kan. Pasti ada yang membuat gitu kan. Ya, pasti ada yang membuat. Nggak mungkin tiba-tiba wah ada sendiri gitu kan. Nah, itu hal yang mustahil gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan orang-orang ateis ya, lebih baik hindarilah berdebat hal seperti itu gitu, karena mereka itu pasti akan mencari hal-hal yang membuat logika kita itu paling logikanya gini, kenapa kita harus menyembah Allah padahal nggak kelihatan gitu kan. Lah, karena berdasarkan ilmu pengetahuan itu, sesuatu itu harus dilihat dengan mata gitu ya. Padahal enggak juga gitu kan. Sesuatu yang tidak dilihat dengan mata pun bisa menjadi pengetahuan. Kayak misalnya angin gitu kan. Nah, angin kan tidak bisa kita lihat kan. Kita nggak tahu nih angin seperti apa gitu. Tapi kan bisa kita rasakan gitu ya. Nah, begitu juga dengan Allah gitu kan. Allah, malaikat gitu kan. Nah, itu kan yang gaib gitu. Namun kita bisa rasakan gitu kan. Kita bisa rasakan kebaikannya gitu kan, kemudahannya ketika kita menghadapkan permasalahan gitu ya. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa kita rasakan gitu ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu berada
di dekat hamba-hambanya yang selalu merengek dan menangis untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, mungkin udah jam 10.19 ya. 10.20 ya istirahatnya ya. Ya Bang, 10.20 Bang. Oke, mungkin 1 menit lagi langsung istirahat aja ya. Nanti kita lanjut. Ya, mungkin Ane serahkan lagi ke Yahya. Baik, kepada Bang Rizky, Ane silakan untuk melanjutkan penyampaian materinya pada sesi kedua kali ini. Oke, siap. Syukron Yahya. Oke, bismillah. Kita tadi udah sampai mana ya? Al-Amnu ya. Oh ini ya surat Al-An'am ya. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi jadi apa namanya? Jangan di tengah-tengah ya. Tadi yang kita udah diskusikan bahwa kalau kita pengen memutuskan untuk menjadi seseorang orang yang hijrah, ya berarti kan kita harus full konsekuensi kita melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sama halnya kayak misal nih teman-teman pengen masuk UI gitu ya. Ya berarti teman-teman harus memenuhi konsekuensi teman-teman ketika teman-teman pengen masuk UI gitu kan. Misalnya ya berarti harus mulai rajin belajar belajar SBMPTN gitu kan, atau mungkin cicil-cicil materi sebelum SBMPTN, menguasai materi pelajaran sebelum ujian gitu kan, atau mungkin ikut TO online ataupun offline gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menjadi sesuatu, teman-teman juga harus menerima, teman-teman juga harus menerima konsekuensi menjadi orang tersebut gitu ya. Sama kayak misalnya kalau teman-teman tahu Cristiano Ronaldo ya, kalau dia kan pemain terbaik ya, selalu mendapatkan penghargaan tuh jadi pemain terbaik setiap tahunnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat tuh kayaknya Ronaldo enak gitu ya, rumahnya gede gitu kan, punya Lamborghini, mobilnya macem-macem gitu kan, rumahnya ada segala macem gitu kan. Tapi yang kita lihat tuh enaknya aja gitu ya. Nah, ketika ada orang yang datang ke rumah Ronaldo, dia melihat bahwa nggak ada santai-santai itu Ronaldo tuh. Pagi-pagi dia udah jogging, udah berenang gitu kan, terus siangnya dia latihan nendang, makanannya tuh full sayuran gitu kan, dia nggak minum alkohol ya, dia nggak minum minuman yang manis-manis gitu ya, dia full minum air putih. Jadi ketika dia pantas aja gitu kan dia menjadi pemain terbaik karena emang dia sudah mematuhi konsekuensi menjadi pemain terbaik gitu ya. Dia harus menjaga fisiknya gitu kan. Dia harus berolahraga dengan baik gitu kan, makan makanan yang bergizi gitu ya. Terus ya macam-macam gitu kan, mengkonsumsi vitamin-vitamin yang membuat tubuhnya menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, itu juga konsekuensi dia menjadi orang-orang yang sukses gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman udah memutuskan teman-teman mau jadi apa nih gitu kan. Oke, Ane mau masuk ITB Bang, atau Ane mau masuk UGM, atau Ane mau masuk UI gitu kan. Ya berarti teman-teman harus bisa nih menghadapi konsekuensi tersebut gitu ya. Konsekuensi ini ya karena banyaknya persaingan gitu kan. Banyaknya orang yang pengen ke situ. Gimana caranya biar bisa kalian lebih daripada orang lain? Ya berarti berusaha lebih keras gitu kan, belajar lebih banyak gitu ya, mengurangi nonton YouTube, mengurangi main Instagram, mengurangi main games gitu kan, sehingga ketika teman-teman udah full 100% melakukan keinginan tersebut ya, atau mungkin melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masa depan teman-teman, insya Allah mimpi teman-teman akan mudah tercapai gitu ya. Jadi balik lagi ke yang tadi ya, kita jangan mencampur adukan
iman dengan kezoliman gitu ya. Ya tadi ketika kita menginginkan sesuatu, ya jangan berharap sesuatu itu akan dicapai dengan bersantai-santai gitu kan. Karena nggak ada tuh orang-orang yang sukses itu santai gitu ya. Orang sukses tuh nggak santai, orang santai pasti nggak sukses gitu kan. Jadi ketika teman-teman misalnya teman-teman juga pengen jago main gitar gitu kan, atau mungkin jago main alat musik gitu ya, ya itu teman-teman harus bisa memenuhi konsekuensinya gitu kan, bermain tiap hari, latihan tiap hari gitu kan, bahkan tangan sampai sakit gitu ya. Nah itu hal yang dilakukan oleh Mozart ya, kalau teman-teman tahu dia pemain piano terbaik katanya kan. Jadi nggak ada orang yang lebih baik main piano selain Mozart gitu ya. Cuman karena orang selalu melihat suksesnya aja, kita nggak tahu nih prosesnya seperti apa gitu kan. Bahkan katanya saking seringnya main piano, tangannya Mozart itu udah sampai hampir hampir keseleo macam-macam lah, udah sakit banget gitu kan. Karena udah seringnya main piano gitu ya. Jadi ketika kesuksesan itu diraih dengan kesulitan-kesulitan yang ada gitu ya. Jadi nggak mungkin tuh teman-teman pengen meraih sesuatu tapi berjuangnya dikit-dikit atau mungkin berjuangnya santai-santai aja gitu ya. Nah, nggak akan pernah bisa. Oke, mungkin bisa di next, Yahya. Nah, ini tadi ya, udah di next lagi. Oke, nah ini adalah jalan menuju ma'rifatullah ya. Yang pasti jalan itu ya mungkin ada sedikit berlubang, ada sedikit berkerikil gitu kan. Nah, di mana jalan menuju Allah itu tidak mudah ya bagi kita. Kenapa? Karena pasti banyak rintangan-rintangannya nih, pasti banyak godaan-godaan supaya kita berbelok ke jalan yang salah gitu kan. Karena pasti ada aja godaan ketika kita sudah mencoba untuk berjalan di jalan yang benar, pasti ada saja godaan gitu kan. Semakin besar godaannya berarti teman-teman semakin besar pula peluang menuju jalan yang benar gitu ya. Jadi sama kayak misalnya itu ya, setan itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi kalau misalnya setan yang menggoda orang yang jarang sholat ya tingkatannya tingkatan rendah gitu kan. Tapi kalau ada setan yang menggoda ulama, menggoda ustadz gitu ya, itu setannya tingkatan tinggi gitu ya. Ujiannya pun lebih besar gitu ya. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah salah satu cara sederhana nih ya. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi setidaknya kita melakukan ketiga hal ini. Yang pertama itu cara sederhana mengenal Allah itu dengan memperhatikan ciptaannya ya, kayak hewan, tumbuhan, angin ya, ini angin, matahari gitu kan. Nah dengan melihat ini kita akan lebih bersyukur gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau teman-teman pernah berpikir nggak kalau misalnya ada kucing lewat gitu kan, kok bisa ya dia bisa lari sebegitu cepat, kok dia bisa loncat gitu kan, atau mungkin kok dia bisa tahu ada makanan di dapur gitu ya, hidungnya kan bisa tajam banget gitu ya. Nah itu kok bisa kayak gitu, siapa yang menciptakan gitu ya. Bahkan robot secanggih apapun yang ada di Jepang itu masih gerakannya masih kaku gitu kan, karena mereka mencoba menciptakan kayak manusia ataupun hewan gitu kan, tapi tetap aja nggak seindah buatan Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Atau mungkin kita juga bisa ngelihat tumbuhan nih gitu kan, ya, misalnya tumbuhan tumbuhan yang di hutan itu yang mengeluarkan bau nggak sedap tuh apa ya namanya, lupa kakak. Nah itu jadi kok bisa gitu ya, ada tumbuhan yang makan serangga gitu kan. Padahal kan biasanya tumbuhan itu kan makan dari air atau mungkin dari sinar matahari gitu ya.
kok ada juga nih tumbuhan yang bisa hidup memakan serangga gitu ya. Padahal kan serangga itu terbang gitu ya. Sedangkan tumbuhan itu di tanah. Kok bisa dia tiap hari bisa dapat makan gitu ya. Nah, itu kan merupakan ciptaan dari Allah juga. Atau mungkin kalau hewan ada paus ya, atau mungkin lumba-lumba. Jadi paus dan lumba-lumba itu kan bukan ikan ya, tapi mamalia gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat mamalia itu kan di darat ya, kayak misalnya gajah, kucing, atau mungkin apalagi kuda gitu ya, binatang-binatang yang menyusui. Kok bisa ada hewan punya paru-paru tapi hidupnya di laut ya, kayak lumba-lumba atau paus, ya kan mereka menggunakan paru-paru kan. Kok bisa gitu Allah ciptakan hewan tersebut bisa hidup di laut gitu, padahal harusnya biasanya binatang yang punya paru-paru itu hidupnya di darat gitu. Itu kan merupakan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Atau mungkin teman-teman bisa lihat juga nih di di YouTube ya, tentang perbandingan planet-planet yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita lihat matahari itu besar banget ya, berkali-kali lipat dari bumi. Tapi ada lagi nanti yang lebih besar, ada lagi yang lebih besar gitu ya. Kok bisa, untuk apa gitu kan Allah menciptakan hal tersebut gitu ya. Apakah ada selain kita yang hidup di muka bumi ini? Nah, wallahu alam, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti dalam Al-Quran, Allah hanya menciptakan manusia dan jin ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan memperhatikan ciptaannya kita menjadi lebih bersyukur gitu kan, lebih bersyukur, lebih menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gitu kan. Misalnya mata kita masih bisa melihat masih bisa melihat benda-benda gitu kan, masih bisa melihat pemandangan gitu ya. Telinga kita masih bisa mendengar gitu ya. Terus kaki kita masih bisa melangkah. Nah, kenapa kita nggak berpikir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di saat mungkin ada teman-teman kita yang nikmatnya berkurang gitu kan, nikmatnya kurang gitu. Tapi kita masih bisa diberikan nikmat yang banyak gitu ya. Nah, seharusnya kita dengan memperhatikan ciptaan Allah itu kita merasa bersyukur gitu ya atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terus juga ada membaca kitabullah nih. Nah, membaca kitabullah itu membaca Al-Quran ya. Jadi dengan membaca Al-Quran juga terjemahannya ya, jangan lupa terjemahannya. Jadi kita baca Al-Quran, terus juga baca terjemahannya, biar kita tahu nih, oh ini yang Allah berikan kepada kita, oh ini Allah yang Allah peringatkan untuk kita gitu kan, oh ini apa yang Allah suruh untuk kita lakukan gitu ya. Jadi dengan membaca kitabullah itu kita jadi lebih mengenal Allah gitu ya, apa sih yang Allah senangi, apa sih yang Allah inginkan untuk manusia gitu kan, apa sih yang Allah larang untuk manusia gitu ya. Karena sejatinya apa yang disuruh oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah itu baik untuk kita gitu ya. Contoh, Allah menyuruh wanita memakai jilbab gitu ya. Kenapa? Kenapa sih? Mungkin ada ya orang-orang yang nggak senang gitu kan dengan stigma-stigma seperti ini. Kenapa sih wanita itu harus pakai jilbab gitu kan? Wanita itu kan indah gitu kan. Coba rambutnya diurai gitu biar dilihat oleh seluruh manusia gitu kan. Kenapa harus ditutup gitu ya? Nah, logikanya ya sama seperti kayak teman-teman dikasih permen, yang satu permennya dibuka dan dibuang ke tanah, dan yang satu lagi masih tertutup gitu ya. Pasti teman-teman milih permen yang masih tertutup kan, karena yang masih tertutup itu yang masih suci gitu kan, masih bersih, tidak pernah ada lalat, tidak pernah terhinggap binatang-binatang apapun gitu kan, sehingga teman-teman pasti memilih yang yang lebih tertutup gitu ya. Nah, begitu juga dengan wanita gitu kan. Nah, keindahan wanita itu bukan untuk dipertontonkan gitu kan, tapi untuk pasangannya aja gitu ya. Karena ketika keindahan wanita itu dipertontonkan, maka setiap orang yang melihat itu akan berhayal dan akan melakukan perbuatan yang tidak baik kepada wanita tersebut gitu ya.
Kayak misalnya berapa banyak sih orang yang kena maaf ya kena kasus perkosa gitu kan? Apakah orang yang pakai kerudung atau yang nggak pakai kerudung gitu ya? Tapi ada kok Bang yang pakai kerudung diperkosa juga, ya ada. Cuman yang lebih banyak itu kan ya mungkin yang mereka yang sering mengumbar aurat gitu ya, yang sering mungkin memakai celana-celana yang apa namanya yang pendek, baju-baju yang seksi-seksi gitu ya, sehingga bisa menimbulkan apa namanya hawa nafsu dari pria gitu. Atau juga bisa kayak gini, kalau teman-teman tahu bahwa Ratu Inggris ya, Ratu Inggris itu dia salamannya nggak sama setiap orang gitu ya. Kenapa Ratu Inggris nggak mau salaman setiap orang? Karena dia hanya ingin bersalaman dengan orang-orang yang menurut Ratu Inggris itu adalah orang terhormat gitu ya. Jadi Ratu Inggris itu biasanya nggak mudah bersalaman dengan rakyatnya gitu ya. Karena dia menganggap bahwa dia adalah orang yang apa namanya orang yang terhormat, orang yang terpuji gitu ya. Nah, sehingga dia tidak bisa sembarangan orang untuk memegang tangannya gitu. Tapi justru Islam menganut hal tersebut gitu ya. Jadi nggak setiap orang bisa berpegang tangan dengan wanita gitu kan. Hanya suaminya saja gitu kan, hanya mahramnya saja yang bisa memegang wanita tersebut ya. Jadi kita bisa lihat nih betapa indahnya Islam, betapa kompleksnya ya Islam mengatur segala kehidupan yang ada dalam hidup kita, sehingga sebenarnya kita nggak usah terpaku dengan teori-teori barat lagi gitu ya, karena emang semuanya itu udah ada dalam agama Islam gitu ya. Nah tadi terus yang kedua, apapun yang dilarang oleh Allah pasti nggak baik untuk kita gitu ya. Kayak misalnya kenapa sih Allah ngelarang kita kalau babi ya udah tahu ya. Kenapa Allah melarang kita misalnya melakukan apa namanya minum alkohol gitu ya. Padahal kan alkohol bisa menenangkan diri kita gitu ya. Ternyata kan alkohol itu bisa membuat diri kita merusak lambung ya, membuat mabok macam-macam gitu kan. Nah, sehingga ada nih solusinya nih. Jadi kalau misalnya kita pusing, kita stres, solusinya ada gitu ya kembali kepada Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh gitu kan, ngaji, dengar Quran gitu kan. Nah itu solusi dari setiap permasalahan yang ada gitu ya. Jadi nggak ada setiap permasalahan itu yang nggak ada solusinya gitu kan. Nah salah satunya ini membaca kitabullah ya, membaca Al-Quran. Nah kalau teman-teman kayak ngerasa Bang udah baca Al-Quran tapi kok masih belum ngena ya. Nah coba teman-teman baca terjemahannya juga gitu ya. Coba baca terjemahannya atau mungkin coba teman-teman beli tafsir gitu ya. Beli buku tafsir, surat ini tuh ngebahas tentang apa sih gitu kan. Atau kalau masih bingung juga coba tanya ke guru agamanya gitu kan, atau mungkin ke ustadznya. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz seperti ini gimana gitu kan. Nah insya Allah tuh ketika teman-teman sudah mengenal Allah, membaca kitabnya Allah, membaca Al-Quran gitu kan, segala kesengsaraan hidup itu akan terselesaikan gitu ya. Jadi Anda juga pernah baca tuh ada cerita tentang seorang, mungkin ini pernah teman-teman baca juga ya. Jadi ada seorang anak Yahudi yang selalu apa namanya menantang ya orang Islam untuk mencari jawaban gitu ya. Jadi kayak misalnya dia lagi stres akan keluarganya. Nah, terus orang Islam itu langsung membuka Al-Quran secara acak, dia disuruh milih secara acak, terus ketika dibuka permasalahannya itu ada dalam Al-Quran gitu ya. Akhirnya ketemu. Terus besoknya lagi dia ada masalah lagi tentang kehidupan sosialnya ya. Kemudian orang Islam itu suruh membuka ayat Al-Quran apa saja, di ayat berapa aja, kemudian ketemu lagi jawabannya gitu kan. Nah, kemudian besoknya ada lagi permasalahan tentang ekonomi gitu kan. Kemudian dia buka Al-Quran ayat berapa aja, ada jawabannya gitu ya. Jadi ketika kita kesulitan menghadapi sebuah masalah, pasti ada jawabannya gitu ya. Bisa jawabannya dengan membaca sendiri, atau mungkin bisa jawabannya dengan hikmah dari para ustadz-ustadz kita gitu kan, guru-guru kita gitu ya.
Nah, sehingga setiap permasalahan pasti nih ada jawabannya gitu. Terus yang ketiga melalui hidayah ya. Jadi hidayah ini mahal ya, nggak semua orang bisa dapat hidayah gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang mungkin tiap hari sholat, mungkin belum dapat hidayah gitu ya. Kayak misalnya kenapa dia sholat tapi sering melakukan maksiat gitu kan? Kenapa dia melakukan ibadah tapi tidak sebanding dengan apa yang dia ucapkan gitu ya. Tapi kok ada orang-orang yang menjelang akhir hidupnya dia justru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Misalnya umurnya 60 tahun, 59 tahun dia melakukan kemaksiatan, 1 tahun dia mendapatkan hidayah dan Allah menyuruh dia untuk masuk surga gitu ya. Nah, jadi hidayah ini nggak bisa didapat oleh semua orang ya. Jadi kita harus mencari nih hidayahnya seperti apa gitu ya. Kita harus mencari ya. Jadi hidayah itu tidak ditunggu ya, tapi dicari gitu ya. Kayak misalnya ada teman kakak, teman aneh nih yang bilang belum bisa pakai kerudung karena nunggu hidayah gitu ya. Wah, nunggu hidayahnya sampai kapan gitu kan? Nunggu hidayah ya nanti katanya tiba-tiba tak turun aja hidayah gitu ya kan, nggak bisa kayak gitu kan. Jadi hidayah itu emang harus dicari gitu ya. Jadi kalau teman aneh yang nggak pakai kerudung nunggu hidayah ya sampai kapan gitu kan, sampai ajal udah sampai di kerongkongannya gitu kan baru dapat hidayah gitu. Sedangkan ya hidayah itu ya emang harus dicari gitu kan dengan membaca kitab gitu kan, atau mungkin berdiskusi gitu ya, sehingga nanti bakalan ketemu deh, oh ini ya maksud dari apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz kita, guru-guru kita gitu. Jadi mencari hidayah itu tidak melulu kita harus diam ya, tapi harus bergerak gitu kan, bergerak membaca lebih banyak, berdiskusi lebih banyak gitu ya. Sehingga banyak banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Oke, bisa di next ya. Nah, ini adalah penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama itu adalah al-kubru atau sombong ya. Jadi orang-orang yang seperti ini merasa bahwa segala yang dilakukannya itu atas dasar perbuatan tangan dia gitu ya. Kesuksesannya atas dasar dia, terus keberhasilannya atas dasar dia gitu, sehingga dia tidak ingin melibatkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kok bisa ada orang yang nggak pernah sholat gitu ya, atau mungkin kok bisa ada orang yang nggak pernah beribadah dia bisa sukses kok ya. Mungkin dia sukses tapi nggak berkah gitu ya. Nggak berkah tuh dia sombong gitu kan, karena dia nggak menganggap ada Allah di situ gitu, sehingga apa yang dia lakukan itu berdasarkan atas apa yang keberhasilan dia tuh menurut berdasarkan tangan dia aja gitu ya, tidak ada keterlibatan Allah di sana gitu ya. Nah, ini adalah penghalang nih dalam mengenal Allah gitu ya. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang nggak mau nih melibatkan Allah dalam setiap hidupnya gitu ya. Jadi tidak ada keberkahan gitu kan dalam hidupnya gitu. Jadi meskipun dia mungkin punya uang banyak, dia nggak akan bahagia gitu kan. Karena nggak ada sebuah kenikmatan yang dia dapatkan dari kebahagiaan itu gitu. Dari uang itu dia nggak mendapatkan nikmat gitu kan. Karena setiap nikmatnya itu hilang gitu ya, karena dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Terus yang kedua az-zulmu ya. Az-zulmu. Nah, itu adalah zolim ya. Nah, ini ada di surat Al-Anbiya ayat 29 surat ke-21 ya. Di sini sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah ya. Maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam ya. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim ya. Jadi ya orang ini yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah gitu ya.
ya seperti yang terjadi oleh Fir'aun ya. Dia menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan karena dia tidak pernah sakit dan kekuasaannya selalu berkuasa berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah, sehingga dia menganggap bahwa tidak ada Allah gitu ya. Dia menganggap bahkan mungkin dia adalah Tuhannya gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi ya ketika kita ketika kita zolim ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempermalukan dia seumur hidupnya gitu ya. Bahkan beberapa generasi ya. Kalau kita tahu Fir'aun itu udah lebih lama daripada Nabi Muhammad ya. Berarti udah beribu-ribu tahun yang lalu gitu kan. Tapi kejelekannya itu sampai sekarang kita tahu gitu kan. Bahkan setiap umat Islam tahu siapa itu Fir'aun gitu kan. Nah, Allah permalukan dia sampai sekarang gitu kan. Allah permalukan dia sampai sekarang karena dia sudah berbuat jahat kepada Nabi Musa gitu ya. Atau mungkin juga ada Abu Lahab gitu kan, Abu Jahal gitu kan. Nah, setiap anak kecil juga kan pasti tahu kan siapa Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya. Padahal dia udah 1400 tahun yang lalu meninggal gitu ya. Nah, akhirnya Allah permalukan sampai sekarang gitu kan. Sampai setiap anak-anak kecil juga kalau jawab pertanyaan gitu kan, siapa yang paling jahat? Abu Jahal gitu ya. Nah, Allah permalukan mereka ketika mereka berbuat zalim ya. Allah permalukan berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun lamanya gitu. Padahal mereka mungkin berbuat zalimnya hanya 70 tahun, 50 tahun gitu ya. Dan itu keburukannya itu hanya sebentar gitu. Tapi Allah permalukan beribu-ribu tahun lamanya. Terus juga ada al-kazibu ya. Al-kazibu itu dusta ya. Nah, ini ada di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 3. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar ya. Nah, ini jadi pendusta ya, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang kayak menyembah Allah tapi justru di belakangnya dia tidak melakukan hal yang dia kayak misalnya dia ngomong tentang kebaikan tapi justru perilakunya itu tidak sesuai apa yang dia bicarakan gitu ya. Nah, itu merupakan dusta ya. Jadi orang-orang yang seperti itu ya pengetahuannya hanya sekedar baca aja gitu kan, hanya sekedar yang ada di otak aja gitu, tapi tidak dilaksanakan secara realnya ya. Jadi orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang dusta gitu ya. Orang-orang yang mungkin dia tahu agama gitu ya. Dia bilang, wah kita menjadi manusia harus berdakwah nih, macam-macam gitu kan. Tapi perilakunya itu tidak menunjukkan apa yang dia katakan gitu ya. Sehingga terjadi ketidakseimbangan nih. Lah, dia ngomongnya A, tapi kok perilakunya B gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dusta gitu ya. Orang-orang yang mungkin bisa dikatakan tidak baik untuk kita temani gitu ya, tidak baik untuk kita menjadikan dia sebagai sandaran hidup kita gitu ya. Ya jadi ya gampang aja sih kalau teman-teman lihat, wah nih dia bicaranya dakwah-dakwah terus nih, tapi kok perilakunya beda ya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan apa yang dia katakan gitu ya. Itu termasuk orang-orang yang dusta. Di next Yahya. Nah, al-fusuku ya. Al-fusuku itu artinya fasik ya. Nah, ini ada di surat Asy-Syaff ayat 5, surat ke-61. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku padahal kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah untuk kalian. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik ya. Jadi kaum yang fasik ini adalah kaum yang dia mungkin percaya adanya Allah, dia percaya, tapi dia masih
masih melakukan hal-hal maksiat gitu ya. Jadi orang yang fasik ini ya mungkin kayak misalnya ya misalnya kalau sekarang nih dia Islam tapi masih melakukan kayak masih melakukan hal-hal syirik gitu kan, atau masih mempercayai adanya ramalan-ramalan gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi seperti yang terjadi pada Nabi Musa ya, pada kaumnya, yaitu kaum Yahudi, ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun ya dengan membelah lautan. Setelah itu bukannya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka semakin membangkang gitu ya. Justru mereka semakin kurang ajar gitu kan kepada Nabi Musa gitu ya. Mereka justru menciptakan patung sapi gitu ya. Padahal udah jelas ada Allah, tapi dia malah menyembah patung sapi gitu ya. Sehingga setan itu membuat kemusyrikan itu indah gitu ya. Jadi mereka itu lebih senang menyembah patung sapi daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas sebelumnya sudah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun gitu kan. Jadi orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang mereka masih mungkin masih ada imannya, tapi dia tidak terlalu percaya ya dengan perkataan Allah, perkataan Rasulnya gitu ya, sehingga masih terombang-ambing seperti itu. Terus juga ada al-kufru ya. Al-kufru itu adalah ingkar. Ya. Jadi di surat Al-Maidah surat kelima ayat 41, wahai Rasul, janganlah kamu sedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Nah, itu tuh. Sama ya, mirip-mirip kayak orang fasik juga ya. Jadi orang-orang ingkar itu dia bilang, "Oh, saya Islam." Tapi perilakunya tidak seperti orang Islam gitu ya. "Oh, saya ini, tapi perilakunya tidak sesuai gitu kan. Kalau teman-teman lihat ya, bentar. Kalau teman-teman pernah lihat kenapa orang-orang barat itu lebih sukses ya daripada kita orang-orang Islam, karena mereka melakukan hal-hal yang 100% dilakukan oleh Rasulullah ya. Kenapa? Yang pertama nih, dia sering bangun pagi ya. Nah, itu merupakan hal yang dilakukan oleh Rasulullah kan. Rasulullah sering menyuruh kita untuk sholat malam ya, mengurangi tidur dan memperbanyak sholat ya. Terus juga mereka tidak pernah berbohong ya. Nah, orang-orang yang sukses itu nggak pernah berbohong gitu kan. Tapi beda nih sama kita nih yang justru sering berbohong gitu kan, sering ingkar terhadap janji gitu kan. Misalnya janji jam 10, datangnya jam 11 gitu kan. Janji jam 10, datangnya jam 12 gitu. Janji mau jalan ke mana gitu kan, tahu-taunya di cancel gitu. Nah, itu merupakan hal-hal yang tidak membuat kita sukses gitu ya. Justru orang-orang kafir, orang-orang di sana yang sukses itu mereka meniru 100% apa yang dilakukan oleh umat Islam ya. Kalau teman-teman baca kenapa Mark Zuckerberg itu sukses, karena dia sebelumnya membaca kitab dari salah satu ilmuwan Islam ya, Muqaddimah ya. Jadi dia membaca Muqaddimah tuh sebelum dia membuat Facebook gitu kan. Jadi nggak ada sebuah kesuksesan gitu ya. Bahkan orang-orang barat pun meniru cara belajar Islam gitu ya. Cara belajarnya kayak gimana kayak gitu kan. Ternyata ketika kita 100% mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul itu, ya udah pasti kita akan mendapatkan dunia dan seisinya gitu ya. Baik dunia maupun akhirat gitu. Jadi orang-orang kafir itu yang mereka sukses itu ya mereka meniru gitu kan 100% apa yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, terus juga ada al-irtiyab ya. Al-irtiyab ini artinya itu orang yang ragu-ragu ya. Seperti di surat Saba surat ke-34 ayat 53 sampai 54.
Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Jadi orang-orang yang ragu-ragu terhadap pertolongan Allah, orang yang ragu-ragu terhadap nikmat Allah, orang yang ragu-ragu terhadap hadis-hadis Rasul gitu ya, mereka tidak, itu akan menjadi penghalang kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya teman-teman disuruh sedekah nih. Wah, sedekah misalnya, coba sedekah yang teman-teman belum pernah keluarin gitu ya. Kayak misalnya teman-teman biasa ngeluarin uang 2.000 gitu kan untuk sedekah. Nah, coba sedekah besok ngeluarin 10.000 gitu kan. Wah, ragu nih gitu kan. Jangan-jangan nanti uangnya nggak kembali gitu kan, atau mungkin takutnya nggak punya uang lagi untuk kedepannya gitu ya. Nah, itu biasanya adalah orang-orang yang ragu-ragu gitu kan. Padahal kan ketika Rasul bilang kan, ketika kita bersedekah itu harta kita itu nggak berkurang, tapi justru bertambah berkali-kali lipat gitu ya. Allah akan menambahkan atau berlipat-lipatkan harta kita ketika kita bersedekah gitu. Jadi kalau orang-orang yang ragu-ragu itu seperti itu gitu ya. Atau misalnya ketika berdoa nih, aduh diterima nggak ya doa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Berdoa pengen lulus SBMPTN gitu kan, atau berdoa pengen kuliah di UI, atau berdoa pengen lulus UAS gitu kan. Nah, kita masih ragu-ragu nih, kira-kira benar nggak ya apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Allah itu akan terjadi atau enggak gitu ya. Nah, itu merupakan penghalang kita gitu kan dalam dalam berdoa kepada Allah, terutama dalam mengenal Allah gitu. Nah, sehingga hal tersebut membuat kita menjadi ragu-ragu. Oke, di next lagi Yahya. Nah, ini judulnya cara mengenal ini ya, cara dalil-dalil dalam mengenal Allah ya. Yang pertama ini adalah dalil fitrah, terus dalil panca indera, dan dalil akli. Dalil fitrah itu kayak gimana? Dalil fitrah itu kayak misalnya nih teman-teman ketika mendapatkan kesulitan ya, pasti kita refleks kan berdoa kepada sesuatu yang tidak terlihat gitu ya. Pasti kita meminta kekuatan gaib nih ya. Salah satunya meminta kekuatan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kayak misalnya lagi kesulitan keuangan, atau mungkin lagi kesulitan melakukan sesuatu gitu ya. Pasti kita akan berdoa meminta sesuatu pada yang gaib gitu ya. Ya, pasti kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jangan kepada hal-hal yang lain gitu kan. Nah, ini merupakan keinginan kita gitu ya, dalil kita, dan namanya sebagai manusia pasti dia meminta pertolongan gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan bukan cuman kepada Allah ya, mungkin orang-orang yang non Islam juga mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhannya gitu kan. Yaitu merupakan fitrah manusia gitu kan, ketika mereka mendapatkan kesulitan pasti tuh mereka minta pertolongan kepada hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata. Terus yang kedua juga ada dalil panca indera nih ya. Maksud dalil panca indera ini adalah kita tahu nih kan panca indera kita kan terbatas ya. Ketika kita melihat ketika kita melihat bumi, kayaknya kelihatannya datar gitu kan, tapi ketika kita keluar angkasa ternyata bumi itu bulat gitu. Nah, terus juga ketika kita melihat laut gitu kan, kayaknya laut itu berada, kayaknya sampai ke ujung sana tuh kayaknya ujung bumi gitu kan, tapi ternyata pas kita datengin ternyata nggak ada gitu. Nah, itu dalil panca indera gitu kan, karena dengan panca indera kita yang terbatas, maka sudah sebaiknya kita tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi karena kita penglihatannya terbatas gitu kan, kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib, kita hanya bisa melihat sesuatu yang ada di depan kita gitu kan. Bahkan melihat sesuatu yang terhalang dengan tembok atau apapun, dengan mata kita sendiri kan. Nah, jadi
dengan panca indera kita, dengan perasaan kita gitu kan, kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Terus juga ada dalil akli nih. Dalil akli itu adalah akal ya, pikiran ya. Jadi yang tadi tuh di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengingat Allah ya. Nah, mengingat Allah itu bisa sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya. Jadi ketika kita melihat, kok bisa ya malam nggak pernah terlambat, siang nggak pernah terlambat gitu kan. Jam 6 selalu udah siang gitu ya, nggak pernah kan kita jam 6 masih malam gitu kan, atau mungkin nggak pernah nih matahari redup gitu kan karena kehabisan bahan bakarnya gitu kan. Nah itu bisa kita pikirkan dengan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Wah, dengan adanya ini kita lebih bersyukur gitu kan. Atau mungkin ketika teman-teman bangun tidur, teman-teman melihat dengan mata teman-teman yang masih terang, kuping teman-teman masih terdengar ya, kaki teman-teman yang masih utuh, tangan teman-teman yang masih bisa bergerak gitu ya. Nah, maka sebaiknya kita bersyukur dengan hal-hal tersebut gitu, dengan akal pikiran kita gitu ya. Sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Oke. Di next Saleh. Yahya apa? Nah, terus juga ada dalil wahyu ya. Nah, wahyu ini biasanya itu sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Jadi wahyu-wahyu Allah ada dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga kita bisa baca Al-Qur'an gitu kan dengan seksama gitu ya, dengan dengan terjemahannya, begitu juga dengan tafsir-tafsirnya gitu kan. Sehingga kita bisa tahu nih, oh ternyata ini loh, seperti ini loh gitu kan. Jadi sebenarnya Al-Qur'an itu kan seperti manual books ya. Manual books itu kayak teman-teman punya sebuah atau beli sebuah mainan atau mungkin beli sebuah benda. Nah, kalian kan nggak tahu nih gimana menggunakannya itu seperti apa gitu kan. Nah, mau nggak mau kan kita harus membaca manual books kan. Oh, ternyata fungsinya item ini untuk di sini, oh fungsinya ini untuk di sini gitu. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an itu kan sebagai manual books atau petunjuk dalam hidup kita gitu ya. Jadi yang namanya petunjuk yang pasti seperti itulah kita melakukan sebuah kehidupan ya. Seperti yang disampaikan di Al-Qur'an. Oh, ternyata Al-Qur'an menyuruh kita untuk melakukan ini gitu ya. Sehingga kita tidak tersesat gitu ya. Ketika kita punya sebuah petunjuk atau mungkin teman-teman lagi camping, teman-teman punya peta, punya kompas, kita tidak akan tersesat ya. Kita nggak akan tersesat nih ketika kita sudah punya guidance book-nya gitu kan. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak punya guidance book, kan dia bakalan tersesat, dia akan mungkin diterkam harimau gitu kan, atau mungkin dia masuk ke jurang, atau mungkin karena dia nggak kelaparan dan dia nggak tahu makanan atau tumbuhan apa yang bisa dimakan, dia makan tumbuh-tumbuhan yang beracun gitu kan, sehingga dia bisa mati. Tapi kalau orang-orang yang udah punya manual books-nya, dia ke hutan ya udah santai aja gitu kan, dia tahu binatang apa yang bisa dimakan, dia tahu tanaman apa, buah-buahan apa yang bisa dimakan gitu kan, ciri-ciri jurang itu seperti apa gitu kan, caranya beristirahat di hutan itu seperti apa gitu. Nah, sehingga ketika kita udah tahu nih manual books-nya seperti apa gitu, hidup kita itu gak bakalan enteng gitu ya. Jadi bakalan nggak mudah stres gitu kan, karena ketika stres, oh tahu kalau stres itu obatnya ini ya. Oh, ketika lagi galau, oh obatnya ini. Sudah dijelaskan di Al-Qur'an, sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz atau guru-guru kita gitu. Oh, untuk mencapai
untuk membahagiakan orang tua ada dalam Al-Quran atau ada dalam hadis atau ada dalam perkataan ustadz ini gitu kan. Nah, sehingga nggak ada sebuah persoalan itu yang nggak ada jawabannya gitu kan. Jadi semuanya itu ada jawabannya. Gitu. Nah, terus juga ada dalil sejarah nih, ya. Dalil sejarah itu kita bisa melihat gitu kan sejarah-sejarah yang ada yang pernah ada dalam kehidupan muka bumi ini gitu ya. Kayak misalnya bangunan-bangunan gitu kan, atau mungkin yang paling ini Ka'bah ya, Ka'bah gitu kan, dimana dibuat oleh Nabi Ibrahim ya, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa gitu kan. Nah ternyata dari dulu gitu kan orang-orang yang di Ka'bah itu bertelanjang sambil bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan untuk katanya mengesahkan Allah gitu kan. Bahkan sampai sekarang hal itu sudah tidak boleh ya, tapi memakai ihram dan tetap berkeliling untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dengan melihat sejarah, dengan melihat oh ini bangunan-bangunan Islam yang sudah dibuat oleh umat-umat Islam terdahulu gitu kan. Oh ini Masjidil Aqsa yang dulu Nabi Muhammad pernah singgah ke sini sebelum naik ke langit ke-7 gitu ya. Nah, dengan melihat sejarah ini kita menjadi yakin gitu kan bahwa agama Islam ini adalah agama yang paling benar gitu kan. Dibandingkan dengan agama-agama lain gitu, karena agama Islam ini adalah agama yang 100% mengatur semua kehidupannya ya. Bukan cuma kehidupan agama aja, tapi kehidupan bermasyarakat juga ada dalam agama Islam gitu ya. Bahkan kehidupan sosial, kita bersosialisasi gitu kan, kayak misalnya kita ini harus bersih gitu kan, sebagai umat Islam harus bersih, harus wangi gitu kan. Nah, itu merupakan perintah dari Rasulullah gitu. Jadi setiap umat Islam itu ya harus bersih, harus wangi gitu, sehingga bertemu dengan orang lain itu orang lain merasa nyaman gitu. Nah, itu merupakan peraturan yang sangat lengkap gitu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita gitu. Oke. Di next lagi ya. Apaan Bang? Sekarang udah masuk ceritanya Bang. Oke, sip. Oke, teman-teman, mungkin dari Ane sampai di situ aja. Mungkin kalau misalnya ada yang mau diskusi, silakan. Baik, buat pada teman-teman semua, bagi masih ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Kita diskusi Dalam aja ya. Iya Bang, bisa tulis di kolom komentar atau kolom chat. Ini yang datang kelas, yang kebanyakan kelas berapa aja ya? Kelas 10 ada Bang, kelas 12 ada. Kelas 12, oke. Sip. Kelas 11 ini kurang tahu. Oke. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Bang, tadi itu apa Bang yang kata seorang Islam itu membagi hartanya menjadi 3, sepertiga buat sedekah, terus apa lagi? Ya, jadi kalau ketika teman-teman dapat harta, dapat uang gitu ya, kalau bisa dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama itu untuk bersedekah, ya sedekah tuh yang utama tuh, sedekah dulu. Terus sepertiga lagi untuk investasi. Ya investasi itu bisa teman-teman beli buku gitu kan, atau teman-teman nabung, atau teman-teman beli saham gitu macam-macam. Dan yang ketiga itu untuk dikonsumsi, ya dihabiskan buat jajan atau buat macam-macam gitu. Jadi dari setiap harta kita itu ada 3 hak itu tuh yang harus dibagi gitu. Jangan sampai teman-teman punya uang 100.000, 100.000-nya habis buat makan McD gitu ya. Nah jangan gitu kan. Nah dibagi dulu tuh menjadi 3 gitu kan. Ya gampangnya ya buat yang pertama buat sedekah, yang kedua buat nabung, yang ketiga buat dihabiskan. Kayak gitu Raisa. Makasih Bang. Siap, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau diskusi, atau mungkin tadi ada yang belum paham, atau mungkin wah Bang kayaknya menurut aneh kayak gini-gini gitu. Nggak apa-apa, kita diskusi aja nih di sini.
ada berapa nih? 24 orang ya? 24 orang. Atau mungkin coba aneh tanya atu deh. Ya. Coba bentar. Wah, tanya atu hilang satu nih. Oh, hilang satu lagi. Ada yang mau nanya nggak? Coba aneh ke Aska deh, Aska. Assalamualaikum, Aska. Waalaikumsalam, Bang. Oke. Ente kelas 12 ya? Iya, Bang, kelas 12. Oh, kelas 12. Oke, aneh mau nanya yang simpel aja nih. Kalau ente mendekatkan diri kepada Allah itu kayak gimana, Aska? Mendekatkan diri kepada Allah ya, Bang. Cara ente deh, kayak mendekatkan diri kepada Allah itu kayak gimana? Menjalankan perintahnya sama menjauhi larangan. Menjalankan perintahnya. Ya, itu bisa ya mendekatkan diri kepada Allah ya? Iya, Oke. Ente ngerasa ketika menjalankan perintahnya, ente merasa tenang nggak hidupnya? jelas, Bang, tenang. Jelas ya? Pasti ketika kita melakukan hal yang baik itu pasti membuat diri kita menjadi lebih tenang gitu. Iya, Oke. betul. Sip. Siapa lagi ya? Coba nih nanya Yahya deh. Yahya terang banget nih. Terang banget ini. Kalau ente gimana nih cara mendekatkan diri kepada Allahnya? Nah, ini Bang dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah itu Bang. Itu kan kayak pemandangan alam gitu Bang. Ya. Itu Nah, membuat kan, ente bersyukur ya? Iya Bang, bersyukur. Jadi kayak lebih dekat sama penciptanya gitu Bang. Betul. Nah itu yang salah satunya, yang keduanya itu ya, teman-teman lihat ciptaan Allah nih ya, betapa kompleksnya ciptaan Allah gitu kan. Bahkan untuk seekor kucing gitu kan, nah itu nggak ada yang bisa menciptakan kan selain Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Atau mungkin gunung yang besar gitu ya, nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Jadi itu yang membuat kita menjadi lebih bersyukur gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, udah jam berapa nih? 11.27 ya. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 11.30 Bang, 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi. Kalau mau cukup sekarang juga nggak apa-apa Bang. Oke, mungkin ada yang mau didiskusin lagi teman-teman? Oke, berhubung mungkin udah tinggal 3 menit lagi, mungkin Aneh kembalikan lagi ke Yahya ya. Oke, terima kasih Syukron atas kesempatannya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan ya untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh kembalikan lagi ke Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Rizky Priyatna atas penyampaian materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikannya bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri acara NKI pada pagi hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Aneh, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Aneh minta on-cam dulu karena akan ada sesi dokumentasi. Saya buat teman-teman yang bisa on-cam diharapkan on-cam. Saya izin bergambar ya. Itu baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Jangan lupa absensinya diisi di link yang telah diberikan di kolom chat.
Terima kasih juga kepada Bang Rizky Priyatna, Bang, karena telah mengisi acara MKI pada pagi hari ini. Siap, syukron Yahya dan teman-teman semua sudah memberikan Anda kesempatan. Terima kasih, Bang.